Woi, kembali lagi dengan kita berdua di reviewan film. salah namanya movie review. Movie review, oh ya. Di movie Review. Kembali lagi dengan saya Ilham. Dan saya Aldino. Kami berdua adalah preview. Ya, review. Preview orang yang Soalnya melakukan movie review. review, ya. Soalnya movie review. Jadi apa yang kita review? Film. Yo namanya movie review. Ya. Film apa sekarang yang kita review? Depannya H. Headshot. Itu kemarin. Oh ya, kemarin udah ya. Udah yang kedua kita. Ini ada tulisannya. Hangout. Hangout. Jadi Oke, film kita- karya Raditya Dika. Oke. Apa ya? Kenapa kita nge-review Hangout? Karena lagi booming sekarang. Lagi booming. Ini bulan apa sih? Desember. Jadi kayaknya akhir tahun ini banyak rilis Banyak film-film. film. Jadi film-film dari film pilihan dari Indonesia, sineas lokal ini kayaknya di plot di bulan Desember ini banyak film yang rilis. Jadi tahun ini mungkin liburan Liburan apa? keluarga. Liburan akhir tahun. Itu film Oh, iya. siapa? Liburan keluarga. Film pendek itu ya. Oh iya. Kita ngomongin film panjang sekarang. Hangout ini gimana Ya, ya? kalau gitu kita tonton trailernya dulu. Di sini. Ini tanggal 23 Maret gue ada acara. Proyek gede itu biasanya awal-awalnya memang seperti ini, Ding. Suka misterius gitu. Kok ada foto-foto kita ya? Kayaknya sih beneran nih. Casting buat film kali. Kak Titik, sumpah cantik banget sih, parah, fix banget. Ih, cantikan lo lah, April. Ding, sumpah ganteng banget sih. Parah, fix banget. Kapan ya terakhir kali kita kumpul kayak gini? Kayaknya tahun lalu deh Om. Tiba-tiba Om Ucus kayak gini nih. Kira-kira kenapa ya guys? Tinggalin di komen ya. Baik, mati betulan kali ini. Kok udah kayak begini kan kita nggak bisa diem dong? Jangan-jangan kita mau dibunuh satu-satu nih. Jatuh guys. Sakit guys. Kak, jangan gitu, nanti aku bisa jatuh. Udah, kita mending nunggu di sini. Ini tuh gara-gara kita nggak satu suara. Itu lo. Itu apa? Itu yang di bawah. Kenapa? Itu lo kena itu gua. Mereka lagi hadap-hadapan. Lo pikir mereka mau kenalan? Bawang putih itu nggak mungkin hamil di luar nikah. Bawang putih itu nggak binal, Sur. Nggak binal. Di hutan itu tuh paling enak makan kelinci. Kayaknya pembunuhnya salah satu dari kita. April, kenapa lo? Abis ngeliat bulan purnama, kebiasaan syuting GGS 2 tahun jadi serigala, jadi begini nih suka masih ke bawah. Itu tadi dari trailernya. Udah penasaran banget gimana filmnya? Ya. Pasti pengen nonton atau nggak pengen nonton? Ya, Oh, terserah. download? Download deh, Jangan. jangan. Kita dukung film Indonesia ya. Tadi trailernya kayak gitu. Jadi kita ceritain dulu. Kayak gimana ceritanya? Kita spoilerin. Kita ceritain dulu ya sinopsisnya nih. Jadi film Hangout itu karya Raditya Dika yang didukung oleh Rapi Film. PH-nya Rapi Film. Apa? Oh bukan. Ya itu Rapi Films mempersembahkan. Oh iya, jadi yang punya ya Rapi produsernya, Film. Mungkin produsernya. Rapi Film. Jadi ceritanya itu tentang 9 sosok public figure yang Baca ya Mas ya. iya ini. Oh iya. 9 Cerita sosok- sendiri dong. Iya, Udah jadi- nonton kok. Gimana? Ini kan sinopsis Mas. Oh iya, Ya, nggak apa-apa. 9 sosok public figure yang diundang ke suatu daerah. Nah itu nanti di sananya ngapain, tonton aja filmnya. Udah gitu aja. Udah gitu doang. Sinopsisnya. Oh ya, jelasin public figurnya ada Raditya Dika, Prilly Latukonsina, Ya. Baca ya masih Gading hafal. Martin. Enggak, saya kaget Gading Martin. Garay Ucus. Martin nih, Garay Martin nih. Enggak, Oh, Martin enggak, bapaknya. bapaknya. Oh iya. Mucus, Surya Saputra. Musuh-musuh siapa itu? Tua itu, kita harus hormat. Oh iya, Aktor. Bapak Matias Mucus, Iya. Surya Saputra, Iya. terus Titi Kamal, Kanya Dewi, Iya. terus 9 nanti yang bilangnya. Iya, Ini 9. berapa? 7, kurang 2. Soleh Solihun,
Terakhir. Baiska. Oke, Pas, pada 9. Tadi ada 9 orang. Orang diundang Diundang kemana? ke suatu daerah terpencil. Oke. Terus ngapain di sana? Ya itu nggak boleh diceritain. Oh nggak boleh. Ya itu. Tadi. Jadi seperti itulah kisah sinopsisnya dan jalan cerita apa yang dari awal sampai akhir kira-kira ya nggak jauh-jauh dari itu tadi lah sinopsisnya. Ya. Jadi Oke. tetap kita bakal bahas, kita review dengan 3 Konsep. Teknik 3 kita. teknik, 3 teori. 3 teknik kita. Ya, Yaitu udah kita pelajari apa? dari sinema poetika. Soalnya promosi ya kita. Udah ada kepanjangan nanti Mas, ada yang komen lagi. Oh iya, nggak boleh 30 menit ya. Jadi 3 apa aja? Konten, konsep, dan konteks. Jadi pembahasan pertama apa Ya. tadi? Konten Gimana nih Mas kontennya? kontennya Tentang cerita Kocan ya? Tetap cerita ya? Ceritanya ini menurutku Raditya Dika ini mencoba bereksperimentasi atau mengeksplorasi gayanya dia. Jadi cerita kali ini menurutku ini berbeda ya. Jalan ceritanya kan tadi 9 orang diundang ke suatu daerah tertentu, itu mungkin agak jarang ditemui di film dia sebelumnya, dan di sini jalan ceritanya sih menurutku emang beda dibanding sebelumnya. Terus ketika ada undangan di mana itu kan dia memerankan dirinya sendiri. Jadi dan aktor-aktor dan aktris yang lain pun juga memerankan peran mereka di dunia nyata masing-masing, meskipun ada sedikit tambahan atau dikurangi pun aku juga kurang tahu juga kebiasaan mereka, soalnya di situ pun mereka memakai nama mereka sendiri, dan mereka itu ya memang emang berperan sebagai artis. Jadi artis yang dikumpulkan di suatu lokasi dan terjadi kegiatan yang berkecimpung di situ, yang mana di sini genrenya itu ada thriller dan komedi. Jadi di sini jalan ceritanya pun mencoba yang berbeda, tapi kalau misalnya dibawa ke luar negeri ini udah ada yang sama sih. Ini konteks ya nanti. Ya pokoknya jalan ceritanya gimana ya? Ya ada tegang-tegangnya, Bagus. Aneh sih menurutku. Soalnya ya gimana ya? Ini mereka tiba-tiba diundang, terus meskipun sebenarnya itu kalau aku ingat-ingat lagi sih premisnya ya tetap udah pernah ada sebelumnya, premis kayak tiba-tiba diundang di satu lokasi terus hilang satu-satu. Itu ceritanya. Gak apa-apa kan ceritanya emang kayak gitu ya. Konten. Kontennya hilang satu-satu ya. Emang kayak gitu tuh. Iya ya udah dijelasin kok. Udah dijelasin di sana. Ada Jadi yang mati. ada yang mati pokoknya. Jadi kan diundang di satu lokasi terpencil jauh dari peradaban. Terus tiba-tiba hilang satu persatu. Ini kan memantik suatu penasaran Tahu ya. siapa Iya. yang membunuh lah. Iya. Dan itu adalah konsep nanti ya. Film thriller itu kan emang kayak gitu. Jadi ada suatu petunjuk sampai akhirnya ini adalah kejadian yang sesungguhnya. Kejadian Jadi Kamal gitu ya. Mungkin bisa jadi, nggak boleh di spoiler nih, nanti penontonnya tahu Ya ya. ntar dimarahin Prilly Lovers. Tadi saya ketemu Prilly Lovers. Gimana? Ya tadi kebetulan ada meet and greet ya. Oh, meet and Ini greet kan di Surabaya ada ya. meet and greet di Oh iya, Surabaya. alhamdulillah ya kita didatangi ya. Prilly Lovers. Jadi Rame. rame ya. Aku juga pengen ketemu, tapi aku lebih ke fans Arafah. Wah, itu nanti film sebelah nanti ya, film sebelah nanti. Ya jadi kita balik lagi ke konsep. Jadi ceritanya menurutku konten. iya, jalan ceritanya emang kontennya itu menawarkan yang beda di antara film-film sejenis di Raditya Dika atau film-film Indonesia. Namun juga kalau misalnya dilihat jalan cerita kayak seperti itu juga udah ada. Namun apa yang ditawarkan lebih pada Raditya Dika kali ini itu mungkin bisa dijelaskan lewat konsep maupun konteks. Jadi memang jalan ceritanya kayak gitu tadi. Jalan ceritanya ya udah ada dikumpulkan di suatu lokasi beberapa orang, terus terjadi kejadian sesuatu misterius yang di situ akan nanti di akhir akan terungkap. Ya memang seperti itu. Itu formula yang lumayan umum, tapi di Indonesia juga agak jarang juga di film-film panjang lah, film-film panjang bioskop jarang. Oke, itu aja. Lanjut ke konsep. Kedua. Mana nih? Konsep kamera maupun sound editing, grading, coloring maupun coloring ya. Apapun yang ada di kamera, namun itu hal teknis itu. Kira-kira kayak gimana ini? Banyak nih. Silakan. Ada di kamera. Kameranya itu Baca catatan ya Mas. enggak, ini beda. Ini film Cek Toko Sebelah. Loh. Nanti. Jadi di kameranya itu banyak ngambil shoot dari atas. Ini aku nggak tahu kenapa Raditya Dika Shoot dari atas. ngambil banyak sekali shoot dari Kalau atas. nggak salah menurut pelajaran teori kamera, shoot dari atas itu kayak menunjukkan bahwa kayak di bawah itu serasa kecil itu. Kalau dari bawah kan merasa ini berkuasa gitu. Tapi kalau di atas gimana maksudnya? Oh, ini enggak ya? nyambung ke situ. Nggak nyambung ke situ Soalnya mungkin maksudnya. ini bukan dari
high angle kan high angle. Oh iya Tapi benar. ini dari eagle eye. Eagle Eye. Jadi dari Point atas of banget view, gitu. oh, atas banget. Liatin bawahnya gitu. Kayak yang misalnya apa nunjukin latar secara umum gitu ya. Latar Ya. secara utuh. Apa latar kan dalam satu frame itu menunjukkan suatu apa semuanya. Jadi ada apa aja di situ gitu. Mungkin itu ya maksudnya. Mungkin ya bisa jadi nanti gitu. Rika bisa mention di bawah sini. Ya kalau mungkin maksudnya itu, Ya, tapi mungkin maksudnya. nggak tahu lagi gitu kan. Nggak Kita lagi. kan cuma membaca apa yang ada di layar gitu Ya, kan. nanti cek aja. Nangkepnya kayak gitu ya, nangkepnya. Cek aja di filmnya banyak ada shoot dari atas. Ya. Terus Gimana lagi nih pergerakan kamera ataupun pergerakan kameranya ya namanya thriller ya. Jadi iya. banyak adegan detail-detail, Iya. banyak yang melihatkan apa? Kayak misalnya pisau nancep. Iya. Ini ada di trailer kok. Oh ada. Pisau nancep Ah, kan nancep. itu dikeliatin sedetail mungkin kan soalnya thriller. Thriller. Film-film thriller emang Film thriller. butuh untuk apa? Tegang dan suspense alias apa kita itu merasa berdebar-debar terus kan Iya. supaya sepanjang film. Tapi kalau misalnya film itu thriller tapi nggak bisa tegang ya gagal berarti kan. Iya, Jadi gagal. seperti itulah mungkin. Memang tujuannya kayak gitu. Ya, terus ada lagi yang disayangin. Hmm. Beberapa adegan banyak yang ngeblur. Bukan ngeblur sih, nggak fokus di Oh. aktrisnya gitu. Padahal harusnya adegan itu penting untuk aktris itu Iya, padahal dia peran lagi sesuatu gitu. ngobrol atau lagi ngadain ngapain tuh ada beberapa yang nggak fokus. Oh, harusnya Si- ya Bang Enggar, DP-nya Enggar. DOP atau editornya ini. Oh iya. Mungkin editornya nggak tahu ya, mungkin Nggak tahu, mungkin ngantuk mungkin. ngantuk atau mungkin ya DOP-nya juga bisa jadi kameramennya mungkin, operator kameranya. Oh iya, jadi ada ketika dialog yang ngadep sana ini fokus, yang ngadep sini tuh nggak fokus. Oke. Oh Istilahnya nggak fokus. bokeh. Emang nggak fokus. Emang nggak fokus. Nggak fokus di mukanya gitu. Oh. Bukan bokeh, kalau bokeh kan bagus gitu. Oh. Terus ada lagi nih yang shoot pakai drone itu kameranya juga kayak nggak fokus ya. Nggak. Ya kayaknya nggak fokus deh. Nggak kelihatan gitu. Drone-nya masih edisi lama mungkin. Iya, mungkin drone-nya edisi lama. Atau kurang 4K. Pilotnya mungkin bisa jadi belum pakai lisensi, belum punya Iya, surat izin. mungkin gitu bisa Pilotnya. juga. Jadi kayak beda gitu, jomplang dari yang kamera dari Biasa di kamera biasa sama kamera yang buat terbang ini. ya mungkin editingnya juga agak susah ya. Apa kan beda kamera, beda apa? Resolusi, Iya, beda resolusi. hasil gambar terus ketika disatukan di meja editing itu kan ya gimana caranya editor itu jalan tengah yang mana itu win-win solution alias solusi yang paling baik di antara menggabungkan keduanya itu memang susah ya. Nanti mungkin tadi ngecek lagi lah. Kayak enak. Boleh. Sombong banget kita. Iya terus lanjut gimana? Coloringnya udah cocok sama moodnya, sama mood Kayak thriller. Tapi kayak hijau-hijauan gitu ya. dia nggak terlalu ke merah-merah. Biasanya kan thriller kan identik dengan gelap, merah. Iya. Ini kayaknya Ini karena ini thriller komedi. Thriller komedi, Jadi jadi- ada hijau, masih ada terang-terangnya. masih ada terangnya. Terang banget malah. Terang banget malahnya. Ya, Jadi masih kurang apa ya? Kurang gelap, kurang mencekam sebenarnya. Cuma tapi ya memang itu bagus konsep sih, ya bagus. memang konsepnya seperti itu mungkin Iya, emang. mungkin konsepnya seperti itu. Jadi Emang itu. Apalagi ini kan di hutan ya, di pulau yang ada hutannya kan hijau-hijau Hmm. gitu. Namanya juga hutan belantara gitu kan. ya, jadi bagus lah. Lo mati. Ya tadi karena kameranya mati. Iya, lanjut aja kita. Jadi bagus lah, pokoknya sesuai dengan mood. Tapi kan ini di hutan kan, jadi cukup keterangannya perlu dilihat lah. Gitu sih. Terus dari musiknya juga bagus, menegangkan. Ya. Tapi ada beberapa yang bagian musiknya ngekatnya itu jelek lah, nggak jelek sih, Oh. maksudnya nggak pas gitu. Jadi Kayak transisi apa? transisi musik antara Nah, musiknya musik ke adegan berikutnya kan ada kayak ambience atau mungkin langsung berhenti. Maksudnya berhentinya mungkin musiknya itu dikurangi. kurang halus. ya gitulah pokoknya, ya gitu tadi katanya. Seperti itu ya. Ya terus Ada lagi nih, apa kayak eh, konsep-konsep yang mana thriller kan identik dengan mungkin tadi ada tusukan ya. Itu udah halus apa gimana darah-darah. Wah, Kan ini- biasanya komen itu ya. ya ini artnya. Artistiknya gimana nih artistiknya ini? Aku suka. Jadi waktu ini aku takut spoiler. Jadi waktu ada Enggak apa-apa. salah satu adegan Kan darah, kritik, review. adegan darah yang nancep daging pokoknya. Nancep daging. Daging itu Iya. kelihatan ada tonjolan, jadi kayak habis bener-bener nonjok apa? Oh, dibuat kulitnya dibuat gini Iya, terus jadi kayak ke atas gitu, kayak Ah. bener-bener ada tonjokan. Ah. Tonjokan apa? Ada lah, tusukan. Ah. Itu kelihatan banget. Oh. Dan itu bener-bener apa ya? Susah gitu loh kalau diartin, aku nggak bisa mas. Ya itu emang pelajaran. Jadi tim Arta ini udah usaha mungkin, tapi
ketika kita udah penonton kita juga bisa mengkritik, ngasih kritikan atau ngasih masukan terhadap harusnya bisa lebih, tapi memang mungkin itu udah diusahakan banget. Udah bagus. Maksudnya biasanya kan kalau orang ada kena pisau misalnya itu nggak ada kelihatan suatu ininya, dagingnya kayak ke atas gitu loh. Iya, berarti emang dipikirkan sampai sejauh itu ya. Harusnya emang di dalam film itu emang detail kecil. Tapi kalau orang lihat itu bisa janggal atau enggak itu kan tergantung juga di detailnya ini. Cuman ada yang sedikit disayangin itu ada luka ketika tusukan itu jadi misal ada tusukan gini. Ya. Itu lukanya di sini bukan di sini. Nah, itu rada aneh. Jeli banget. Ini nonton filmnya apa nonton lukanya ini ya? Nontonin art director. Aku sih nontonin Prilly. Nah gimana ya kalau nggak titik amal. Tapi udah mati duluan. Enggak ya udah pokoknya ya itulah. Udah kayak gitu. Pak Yuska. Loh. Jangan. Dia bawa kamera terus ya. Ya pokoknya itu art directornya. Bagus lah. Ya, terus lumayan lah, lebih bagus ya berarti ya daripada Daripada sebelum-sebelumnya mungkin yang lebih kasar, maksudnya art kayak nggak memperhatikan detail gitu mungkin. Biasanya sebelum-sebelumnya ya biasa banget kan drama kan. Iya. Sebenarnya kan drama. Jadi dia mengeksplorasi dan juga memikirkan sampai detail-detail, jadi apa tusukan maupun pistol atau apapun yang di thriller itu adalah bagian elemen-elemen penting dalam film thriller. Itu dia harusnya juga memikirkan darah maupun apalah pisau lah, properti apapun, dia harus juga memikirkan itu sih sebenarnya. Oke lanjut, udah konsepnya itu aja. Ada lagi pencahayaan. Wah ini. Nah ini yang saya rada jumping. Jumping gimana ini? Jumping kan lompat maksudnya mas? Ya jadi lompat. Nggak Jadi sesuatu apa? antara Kurang scene satu sama scene satunya aneh gitu pokoknya. Jadi aneh. pencahayaannya nggak sama. Jadi ada beberapa adegan itu masih siang. Terus scene selanjutnya, jadi pindah tempat selanjutnya itu walaupun dekatan, udah malam. Nah, sorenya mana kak? Iya ini yang saya. Oh iya sore. Siang, terus malam. Terus beberapa scene selanjutnya lagi yang deketan, pokoknya masih deketan. Iya. Pagi lagi. Mungkin menurut dia itu hari yang beda atau tapi ini harinya sama. Harinya sama. Masih mungkin nggak ada penunjukan perbedaan jam di sini. Mungkin transisi mungkin ya. Apa butuh transisi kayak entah matahari terbenam atau apa? Enggak deh. Soalnya adegannya nyambung. Nyambung ya. Bajunya mungkin bisa menunjukkan misal bajunya beda. Itu kan hari yang beda. Adegannya nyambung soalnya. Pokoknya dari dalam rumah keluar rumah terus ke dalam lagi itu beda. Jadi dari dalam itu pencahayaannya udah beda. Siang. Dari dalam itu kelihatan jendelanya siang. Begitu dia keluar rumah itu malam. Waduh. Wah ini perlu ini detail ini. Ini biasanya orang syuting-syutingan itu syuting. Nah, kalau setelah dilihat Radit bingung ini bagian mana, ini pokoknya adegannya Soleh sama Radit. Adegan Soleh sama Radit. Adegan berdua yang kalau nggak salah mereka lagi berantem mungkin. Iya bener. Lagi berantem di film ini lagi berantem. Enggak ya emang. Ya, pokoknya ada berantemnya. Ada berantemnya. Emang kayak gitu ceritanya gitu. Udah gitu aja. Ya itu terus ada lagi banyak banget ya konsep ini. Soalnya kan ini debutnya Radit yang bikin thriller. Iya di bidang yang beda. Dia mungkin keluar dari zona nyamannya dia di mana biasanya cuma drama komedi yang cuma aktingnya cuma Radit lu jomblo. Ya cuma gitu-gitu aja. Sekarang dia mencoba yang beda gitu. Di situ tadi nanti masuk filmnya kayak tadi itu. Ya. Oke. Lanjut gimana tadi? Lanjut. Ada terakhir ini. Jadi adegan di dalam rahasia. Pokoknya balik lagi ke Soleh dan Radit. Iya. Dan itu Soleh dan Radit. Harusnya mereka ngobrolin apa yang ada di samping. Tapi Radit ini ketika shoot mereka berdua itu ngobrolinnya Radit terasa ngobrol ke belakang. Nah, itu dilihat dari matanya sih. Jadi matanya dia ke belakang gini. Padahal mereka berdua harusnya ngobrolnya ke samping mereka. Jadi cuman ke samping. Detail banget sampai lihat matanya Radit ya. Saya nonton 2 kali. Nonton 2 kali. Penonton setia nih. Aku tahu kamu nonton yang kedua itu sama siapa. Dapat inputnya Mas. Oh iya. Aku juga mau. Ya itu, udah biar gak lama-lama ntar ada yang komen lagi. Lanjut ke konteks. Sebetulnya gak apa-apa lama, yang penting berisi daripada kita ngobrol ngalur ngidul. Maksudnya ke utara ke selatan. Ya, oke lanjut ke konteks. Gimana nih? Kita bahas bersama-sama aja nih konteks. Dalam artian ini kan konteks itu apapun di film itu yang
terpengaruh atau mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung. Misalnya mungkin sosial budaya maupun keterkaitan antara film tersebut dengan film sebelumnya atau film-film apapun lah, lingkungannya lah, apapun lah yang soalnya ini lebih berat memang konteks itu memang dibicarakan. Jadi mulai mana dulu nih, film-film Radit sebelumnya atau apa gimana nih? Kalau film Radit sebelumnya ada sambungannya. Jadi mungkin di film ini Radit kayak apa ya? Mungkin bosan dengan genre-genre sebelumnya. Iya. Atau kan dia udah berapa film ya? Udah 3-4 film. Mulai apa Kambing Jantan, terus Manusia Tengah Salmon. Itu lama. Rumah Kardus 5-an lah, Cinta Dalam Kardus 5 sampai 6. Banyak pokoknya. Jadi itu kan dia berada di ya emang zonanya. Dia berada awalnya dari mana kan, filmmaker kan berangkatnya dari banyak hal kan, dari bisa jadi dari kritikus, penulis maupun sekarang Raditya kan berasal dari stand up komedi, penulis buku maupun ya komedi macam itu kan. Emang dia filmnya akhirnya juga komedi gitu. Dan sekarang dia mau mencoba genre lain meskipun hal-hal yang ada di sebelumnya dia yang udah zona nyaman tadi masih tetap ada. Jadi percampuran antara dia mengeksplorasi yang baru, thriller dengan apa yang ada di dia, dan di sini pun ini disindir di filmnya sendiri. Dia nyindir film sebelumnya di filmnya sendiri. Nggak apa-apa. Ya, terserah sih, itu memang memang yang dibawa aja itu mungkin itu. Kepingnya si Radit gitu. Iya. Terus ada lagi dia banyak di sini banyak sindirannya kayak sindiran rumahnya. Jadi ada satu kata si Soleh Solihun bilang butuh nebang berapa pohon buat bangun rumah ini. Ini sedikit sindiran ini buat pecinta lingkungan mungkin. Dan di sini menurutku sih dalam film ini, sebenarnya aku tadi mau ngomong kalau shot ini seperti surat cinta Radit untuk perfilman Indonesia maupun acara-acara TV di Indonesia sih. Itu juga di film ini banyak diangkat banget, soalnya semacam apa ya, kalau misalnya ya ini kebetulan bahasnya konteks ya, aku lihat film ini sih hampir mirip-mirip kayak di luar itu ada kayak scary movie maupun film-film parodi dari film yang utama, jadi kayak Meet the Spartans atau itu kan parodi dari film 300. Terus ada lagi film-film apapun lah, scary movie, disaster movie, film-film parodi dari film bencana alam lah. Sedangkan di sini Hangout ini memasukkan unsur-unsur parodi untuk menyindir apapun yang ada di lingkungan sekitar perfilman Indonesia maupun di belakang layar dunia belakang layar di Indonesia. Jadi kayak di awal pun udah kelihatan adegan awal-awal itu dia syuting. Jadi menunjukkan bahwa dia memang aktor, penulis, orang-orang belakang layar film. Dan di sini pun mereka Radit ini mengajak para pemain ini merupakan orang-orang perfilman, orang-orang yang udah ada di film maupun di film maupun di bidang acara TV entertainment, dan mereka memerankan peran mereka sendiri, karakter mereka sendiri. Dan di sini aku mungkin agak mengkritiknya sih mungkin mereka berada di zona nyaman, berada di peran masing-masing, kepribadian masing-masing. Meskipun itu ya nggak apa-apa sih, karena memang lebih mudah dan ya memang lebih enak mereka untuk mengeksplorasi dunia. Lebih gampang actingnya gampang, tapi aku juga nggak tahu ya, maksudnya itu benar-benar normal keseharian mereka atau ada tambahan sedikit. Misal si Surya Saputra itu apakah benar seperti itu, ataukah si Bayu Syakir apakah dia kayak gitu, atau tindakannya Dewi yang paling di sini disorot di awal itu, dari awal memang tindakannya Dewi yang mana dia sifatnya itu apakah sesuai dengan kehidupan nyatanya aku belum nggak tahu, tapi di sini ditampakkan banget gitu, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu, jadi ada semacam sindiran-sindiran atau pesan-pesan satir. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Aku mau cerita dikit. Iya, kenapa? Jadi tadi waktu meet and greet itu si Bayu Syakir itu sempat bilang, ketika adegan di dalam rumah itu tiba-tiba kameranya mati. Waduh. Ketika kameranya dibawa keluar rumah, nyala. Waduh. Ketika dibawa lagi, mati lagi 3 kali. Kenapa? Sama kayak kita barusan. Kenapa ternyata? Ya, baterainya habis. Enggak. Kameranya full. Enggak juga. Kayaknya emang ada faktor non teknis ya. Jadi sama kita nggak boleh nge-review. Mungkin setan dari tanahnya ke sini. Kita kelonuwun dulu harusnya ya. Jadi ke konteks. Ya udah, tadi udah dibahas konteks. Terus apalagi nih kira-kira yang mau diangkat nih? Ya, jadi di sini banyak sindiran ke film-film, banyak film termasuk
banyak lah pokoknya produk-produk apa ya, entertainment lah. Entertainment yang ada di Indonesia. Jadi emang bener-bener dan lelucon yang kan ini ada komedi thriller ya, ada komedi lah. Komedi kan ada lelucon yang ada di sini itu juga di seputaran seputar itu tadi yang jadi pembahasan panas lah di Indonesia. Iya, pembahasan panas akhir-akhir ini, isu-isu terkini maupun isu-isu yang sempat booming di beberapa bulan yang lalu itu menjadi materi komedi di sini. Bahkan di endingnya pun juga apa yang lagi booming di Indonesia juga. Iya, tahu. Itu nggak boleh tahu. Kita nggak boleh ngasih tahu. Nggak, dan di sini yang sebenarnya aku mau kritik agak gimana ya? Namanya komedi sama thriller. Di sini kayak apa ya? Kan ada thriller kan ada tadi ada kan pisau nusuk ya. Dan di situ harusnya kayak gimana ya? Kalau manusia normal atau orang-orang realita kehidupan nyata kita, harusnya kan ada orang ketusuk kan itu menjadi suatu hal yang sedih, tragis, parah dan akhirnya kita menjadi bersedih. Dan di sini pun tapi menjadi bahan komedi. Iya ada. Ini ditertawakan di sini. Ini sebenarnya aku agak miris sih waktu itu agak. Loh, ini enggak misalnya ada ketusuk, kenapa harus ditolong ataupun ada adegan P3K atau apalah. Tapi di sini malah menjadi bahan tertawaan dan di sini itu merupakan bahan komedi dan di sini aku agak menyayangkan. Mungkin kalau film ini ditonton oleh anak-anak yang anak-anak kecil yang masih belum tahu yang enggak didampingi ya, loh. Dia bakal berpikir bahwa itu hal yang lucu. Ya, takutnya kayak gitu mungkin. Face-nya Radit kan anak kecil kan. Iya, nah ini bisa jadi hal tersebut tuh lucu terus malah jadi kayak nggak ditolong aja ya diketawain. Nah itu kan bisa jadi hal yang menurutku sih aku kritik itu aja. Jadi kayak hal-hal ketusuk ataupun adegan kematian yang seharusnya kematian itu menyedihkan, hitam ada identik dengan hitam kesedihan. Tapi di sini ada adegan komedi jadi ada hal yang lucu ditertawakan malah jadi bahkan sampai aku sih mungkin ada yang agak janggal jadi mungkin di situ emang ditutupi dengan misalnya di suatu pulau sinyal emang hilang ataupun di situ dijelaskan bahwa ada mereka tidak bisa keluar dari suatu lokasi tersebut. Tapi apakah mereka nggak usaha untuk misal ada kematian, apakah mereka nggak usaha untuk selayaknya benar-benar kematian tersebut diperlakukan seperti seharusnya orang yang meninggal gitu kan. Di sini pun di film ini ditayangkan seperti itu seperti Radit, tapi ya udahlah memang kalau memang dia memang pengennya lebih utama ke komedi thriller jadi ya mungkin dia juga mungkin bisa jadi menyindir juga ya. Jadi mungkin kematian di Indonesia itu terkadang malah jadi apa ya? Bukan suatu hal yang orang saling bunuh pun menjadi suatu hal yang bukan suatu apa? Malah jadi lelucon. Bisa jadi di Indonesia mungkin terjadi seperti itu. Misal pengeboman itu apalah orang-orang membunuh itu bukan menjadi hal yang dilarang. Nah, jadi itu menjadi ya mungkin ada fenomena di Indonesia yang mungkin banyak meme yang muncul itu ya meme yang muncul itu dari sesuatu yang menyedihkan malah dibikin bisa jadi ya fenomena terkini di media sosial kan terkadang ada suatu musibah ya, tapi itu orang malah menjadi bahan tertawaan. Nah itu mungkin bisa dikritik juga ya. Jadi harusnya kalau ada kejadian musibah atau apapun itu kan kita ya berduka cita, tapi kita kan nggak usah mengumbar foto-foto yang vulgar tersebut, tapi kadang malah dibikin meme. Nah di Indonesia itu sempat terjadi seperti itu mungkin dan itu mungkin menjadi salah satu bahan dari hangout ini mungkin. Radit nggak mikir sejauh itu mas. Ya itu nggak tahu ya, tapi aku ngelitik aja, maksudnya agak janggal gitu ketika udah lihat orang jedes ketusuk gini, kok malah nggak ada hal yang dilakukan atau mungkin saking tegangnya ya karena thriller ya, jadi dia mungkin aku sendiri pun ketika lihat ada kejadian yang tragis, mungkin aku juga belum tahu ya karena aku sejauh ini masih belum mengalami kejadian yang sangat-sangat tragis. Jadi nggak tahu lagi kalau nanti ke depan ada lihat orang ketusuk lewat kayak Final Destination, dia tembus gini ya. Aku juga nggak tahu nanti bakal nolongnya atau aku terdiam aja kebelet pipis atau gimana kan juga nggak tahu. Nah di sini pun itu ditunjukkan tadi ada orang ketusuk, tapi tidak ada hal-hal yang konkret yang kemanusiaan itu langsung dilakukan. Ya nolongin atau apapun lah pertolongan pertama pada orang luka-luka itu. Di sini malah jadi bahan lucu, nanti ada suatu adegan di tengah-tengah nanti malah jadi bahan guyonan di situ, bahan jokes malah jadi seperti itulah di sini. Oke, jadi terakhir tadi udah kita bahas banyak. Kira-kira apa nih konklusinya ini? Terakhir ini kita mau kasih tepuk tangan buat Radit. Lumayan lah, dia kan emang cerdas lah idenya. Iya, untuk memperbarui apa ya tema keseragaman tema, dia itu memperbarui keragaman tema, terus lalu dia mencoba hal baru dan yang mana dia punya basis fans. Aku ini juga bahas produksinya juga ya, maksudnya
dia punya basis fans yang mana fans-fansnya dari stand up comedy, dari Penulis. buku maupun bloggernya, dia kan dari blog juga. Itu kan punya masa. Orang yang punya masa ini ketika membuat sesuatu hal baru, ya itu kan datang lah. Ketika masa ini datang, dia bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar masa tersebut. Ya, ini kan bisa jadi suatu gerakan sendiri untuk, terutama apalagi ini 9 public figure kan. nah, di sini punya Dia masa punya masing-masing, fans fans masing-masing yang Kayak- mana kecuali Saleh Solihun. itu musuhnya. Ya, pokoknya dia juga memperkenalkan ya yang naskah yang mungkin fresh di Indonesia masih belum, dan dia mencoba eksplorasi, dan dia adalah public figure yang mana mempunyai keunikan tersendiri, dan itu unik menurutku. Tapi dia juga mengkritik di dunianya sendiri itu, menyampaikan kritik lewat karyanya tersebut. Itu kan jadi hal yang ya patut kita apresiasi juga, dan bisa diperbincangkan lah. Kita bisa jadi bahan diskusi untuk kedepannya, gimana nih wajah sinema Indonesia, gimana nih wajah industri hiburan di Indonesia. Apakah seperti ini aja atau akan berkembang. ada progres berkembang lagi. Ini pun kita mereview juga salah satu progres kita untuk apa ya, kita belajar untuk mereview juga, belajar untuk menyampaikan suatu hal gagasan lewat media video, karena kita udah modern ya, udah Ya. dunia tahun 2016 gitu. Ya udah seperti Oke, itulah. satu lagi saran buat Radit, mungkin bisa bawa filmnya keluar negeri nih. Jadi seperti itu kan. Ini pun Radit membawa Tapi dari keunikan Indonesia keluar mungkin ya, bisa jadi ya, kayak mungkin, gitu kan. Jadi mungkin kan ini filmnya banyak sindiran tentang fenomena Indonesia. ya bisa jadi konteks ini Luar negeri nggak tahu. lah. nah nggak tahu di fenomena-fenomena terkini di mungkin Indonesia. bisa dibawa. Ini Ah. terdekat ada Busan International Film Festival, Oh, mungkin boleh. segera dikirim aja. Tapi jadi ditakutkan kan gini, kalau kita ngomong komedi kan terkadang juga tergantung dengan suatu wilayah. Mungkin Radit masih agak ragu ketika komedi ini apakah cocok di luar negeri. Sedangkan di luar negeri gaya komedinya seperti apa gitu. Bisa jadi kayak gitu mungkin. Tapi kayaknya si Radit ini dia punya referensi. Referensi. Dia punya, aku tahu dia punya referensi komedi gitu. stand up komedi dari luar negeri juga. Oke. Dia Boleh. kayaknya bisa lah buat komedi ini diterima buat masyarakat luar negeri. Ya jadi mungkin dia strategi untuk memasarkan komedi Indonesia untuk keluar ya. Konteks Bisa jadi. kayak seperti inilah komedi di Indonesia, dan seperti gimana di luar negeri, apakah diterima, apakah tetap lucu atau tetap enggak, atau thriller Indonesia kayak gini. Sedangkan komedi thriller Kan beda dari luar negeri kan nggak ada yang kayak gini. tapi ya seperti itulah yang penting. Ya udah itu aja lah. Tetap berkarya untuk ya kita akan sama-sama bergerak di bidang film, sinema itu kita Walaupun kita cuma komen-komen iya doang. kita apapun lah yang bisa kita lakukan untuk tipis-tipis buat video, nulis atau apapun lah yang kita buat, meskipun kita tidak bisa melakukan hal yang besar tapi kecil demi sedikit kita tetap berusaha terus. Kalau Bang Radit punya film pendek dan di Surabaya, Boleh tuh. hubungi kita di sini. Mungkin kita di sini kita Kita ya bakal putarkan film di Surabaya. putar film di Surabaya. Ya udah, Ya udah kita tutup. Dadah. Sampai jumpa pada review berikutnya. Nantikan.